Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jalan-jalan lagi. Sesuai janji saya sebelumnya, saya mau menyusuri Jalan Liwakroy lagi. Lama nih nggak lewat ini, hampir 6 bulan berarti. Ya, gas. Kita menyusuri Jalan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Gimana kondisinya sekarang? Let's go. Kita cek. Ambil lihat kawan saya. Mana ya? Nah, saya gak sendirian, ada kawan yang mau bareng ke Troy. Kita tengok suasana Troy sekarang gimana. Udah lama gak ke Troy, udah hampir 6 bulan. Terakhir ke Troy berarti enggak 6 bulan deh, waktu libur lebaran saya ke Troy sama saudara juga. Tapi kan udah lama juga libur lebaran tuh. Nah sekarang baru ada kesempatan buat Troy lagi. Kita lihat gimana kondisinya sambil lihat kondisi jalannya buat teman-teman yang memang mau melintas ke sini. Kita update terus. Yuk, let's go. Kita itu perjalanan saya. Ini jam berapa ya? Ini jam 2, teman-teman. Jam 2 sore ya. Karena kita sambil mau nyore, mau sunsetan. Udah lama kita nggak sunset ya. Let's go. Semoga kalau udah sore nggak terlalu panas ya di pantainya. Ini sama kawan saya Pak Hasan, Mr. Hasan, yang memang udah sering bolak-balik. Dia mah ke Kroy dari Liwa udah kayak ini aja, udah kayak main-main. Padahal kan jaraknya lumayan ini. Kalau hitungan waktu 1 jam perjalanan. Kalau menurut saya sih ya deket sih sebenarnya. Cuman yang menjadi kendala adalah road ini merasa jauh dikarenakan berbeda tempat. Itu mungkin ya. Karena kita ke kabupaten tetangga, jadi ngerasa jauhan kayaknya. Iya, ini Taman Nasional Bukit Barisan Selatan perbatasan. Terus pokoknya suasananya adem. Ini masih terasa adem ya kalau di sini. Suasananya masih adem. Nanti kalau udah pertengahan, udah masuk pesisir barat, itu udah mulai agak gerah ya. Panas, redang. Karena ketinggian sudah mulai menurun. Di sini kan masih sekitar ketinggiannya 800 mdpl. Nah, kita sudah memasuki kawasan hutan ya. Ini udah hutan lindung, Taman Nasional ini. Kita sudah masuk ke Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, warisan dunia yang masih tersisa di dunia. Keren kan? Lampung punya ini. Ini serba dadakan juga ini. Mr. Hasan dadakan juga nih ngajaknya. Kebetulan saya lagi santai. Kayaknya yuk gas, kita jalan-jalan.
kondisinya semakin menurun ya kalau konturnya dari di waktu Kru ini lewatin dengan penutup barisan selatan ini akan menurun sampai nanti di titik hanya sekitar 10 mdpl di Kroy, 10 sampai 5 mdpl. Ini kita masih di lapisan ya, tambang baru ya, baru petugas tempat. Nah, kita sebagai rakyat kecil mah nggak bisa apa-apa ya melihat seperti itu. Tambang baru lagi. Punya siapa itu ya? Punya Didi kayaknya. Biasanya ya. Ya, banyak. Seberapa ngotot katanya. Woi, apa ini? Oh, lagi ini ya. Dia datang kerjaan jalan, oke lah, bagus. Udah lama juga nggak direnovasi. Tutup mau di aspal, dilem dulu ya. Terus lah, udah lama nih nggak direnovasi jalan perahu. Tebal boy, mantap. Alhamdulillah. Ini karena jalan vital ya, jalan penghubung kabupaten juga, ini jalan negara kan ya. Separatornya turun itu ya tandanya jalan nasional ya. Jadi kan yang membiayai ini seperti ini. Hai, mana sih? Dan panjang sama sana betul. Padahal harapannya semuanya gantilah aspalnya, ditimbun semua sama yang baru. Bener gak? Bener dong. Ya sudah. Mungkin next ya. Next ini jalan bisa perbaiki. Bagus. Pasti teman-teman berpikir ya, kenapa nggak dilebarin aja, bukan cuma diperbaiki.
Nah, ini selalu muncul di komentar dimanapun tentang jalan nasional ini. Kenapa tidak semudah itu jalan di Taman Nasional ini dilebarin? Nah, menurut informasi yang saya dapat, udah seru ya. Wih, mantap nih jalan. Ya, menurut informasi yang saya dapat ternyata pelebaran jalan di Taman Nasional itu sangat susah teman-teman. Ya, pelebaran jalan di kawasan Taman Nasional itu tidak mudah karena perizinannya harus ke negara. Ya, meskipun ini jalan nasional, jadi kan jalan nasional itu dipegang sama Kementerian PU kalau salah ya. Nah, sementara hutannya ini atau si pemilik tanahnya itu adalah Kementerian Kehutanan. Jadi harus ada MOU antara Kementerian PU yang memegang jalan nasional ini dengan Kementerian Kehutanan, teman-teman. Jadi agak repot perizinannya begitu ya. Lagi pula untuk Taman Nasional itu tidak sembarangan bisa merubah patok batas. Kalau Kementerian PU hanya dapat batasnya segini ya, begitu. Nah, biasanya agak susah ya untuk perizinan melebarin. Nah, ini sebenarnya udah lebar betul ya sebenarnya. Ini udah lebar betul. Ini sampai sini ya. Udah cukup lah lebarnya. Tapi kan yang kena aspal, orang-orang berpikir yang jalan itu yang kena aspalnya aja. Nah, harapannya warga Indonesia itu aspalnya sampai pinggir mungkin gitu ya. Iya, begitu teman-teman ya. Terkait perizinan untuk memperlebar jalan itu ternyata sangat susah. Apalagi jalan yang ada di Kementerian apalagi jalannya di ini apa, di Taman Nasional. Begitu teman-teman. Ya teman-teman, ini suasananya di lintas. Oh, ada si Beruk nih. Wow, mantap gedenya. Halo. Lagi ngapain di tengah-tengah dia ya? Si Beruk Sumatera. Makaka Sumatera. Mukanya ciri khasnya beda ya sama monyet biasa. Ah, kok sendirian ya? Jarang-jarang loh monyet Sumatera itu sendirian di hutan, karena biasanya ada kelompoknya dia. Yang paling gede biasanya rajanya ya, atau kepala sukunya lah, pemimpinnya. Kirain anjing barusan ya, gede banget dia, ngapain tengah jalan. Lagian ini kan masih deket ini ya, masih deket Kubu Perahu ya. Rasanya aneh aja gitu, karena ini masih dekat ke pemukiman warga loh. Ini daerahnya masih dekat ke pemukiman warga ini. Mantap, terima kasih coy. Ini yang bikin jalan rusak kan ini sebenarnya. Air yang menggenang ke jalan itu yang bikin jalanan rusak. Makanya airnya harus di manajemen ya, harus dimasukkan ke tempatnya, maksudnya kan jangan sampai meluber ke aspal di jalan si siring atau di si paritnya. Lanjut lah sedikit demi sedikit direnovasi jalannya.
jembatan bagian dalam yang paling bersejarah salah satunya. Ini sempat longsor waktu itu, tanahnya sampai keluar. Pengen lihat ada genangan airnya di situ. Gede sendirian ya bro. Udah nggak takut lagi sama manusia, tapi di sini cenderung tertib ya, nggak kayak yang di jalan lintas Kota Agung Bengkunat sama lintas Manula Kroy. Itu monyetnya sudah nggak disiplin lagi ya, itu pun gara-gara manusia ya. Kenapa seperti itu? Karena banyak yang ngasih makan. Nah, lintas Kota Agung Kroy itu monyet-monyet besarnya karena sering dikasih makan sama warga yang sering dikasih makan sama orang yang melintas ya gitu, jadinya banyak ke jalan-jalan. Ini enggak terlalu banyak ya. Wih. Oh. Oh iya, menjelang sore mereka pasti kesini nyari makan gitu. Tapi nggak sebanyak yang di Sedayu sama ini ya, Sedayu sama di Jalan Manula, ujung Manula. Mereka suka ngasih makan, makanya ngumpul di situ. Sampai katanya ada siapa yang kelindas mobil terus. Miris pokoknya. Sangat disayangkan. Nih adalah jalan favorit saya ini. Ini tebingnya benar-benar syahdu coy. Mancing. Ini ada ikannya ya? Orang Kroy mancingnya ke gunung. Nah, ini satu lagi yang sempat longsor waktu itu, sempat buka tutup juga. Ini bisa lihat tebingnya, ngeri. Ternyata renovasinya cukup ini ya, cukup panjang juga. Cuman enggak ini ya, enggak sepanjang itu gitu kan, enggak dari ujung ke ujung maksudnya. Artinya di bagian-bagian yang udah rusak betul dilapisin gitu ya. Ya boleh juga. Nah, bagi teman-teman yang nanya, aman gak dari harimau? Nah, sejauh ini yang saya tahu aman ya. Belum pernah ada kejadian harimau lewat di sini. Belum. Jadi selama yang saya tahu ya, belum pernah dengar ada harimau lewat melintas gitu ya. Oke.
Selamat datang di Kabupaten Pesisir Barat. Ini yang paling sering di sini. Orang-orang ngumpul, orang-orang dari mana-mana ini. Mau buat foto. Situ barusan. Ciao. Ikonik juga enggak. Yang udah bikin macet. Knalpot brong di gerung-gerung. Oke, sekarang udah di ketinggian 600-an ya. 600 kurang, hampir ke 590. Ini ketinggiannya sudah 500-an, 600-an, 600-an. Jadi agak sedikit hangat ya. Agak sedikit hangat, suhunya sudah mulai agak hangat, sudah gak adem lagi maksudnya. Ini ya, lupa saya mungkin. Duanya ini bagian ini ketebus semua ya. Yang asik sekali-sekali mah kedua yang barusan bikin merinding, ada ular di dalam ini. Baru fotogenik itu ternyata ada sunroofnya ya, sedikit bukan ini. Fotogenik ternyata bisa dibuka coy. Baru tahu, karena di Fortuner gak ada varian yang tidak sunroof. Masa di Toyota Gen lain tuh Toyota mobil bersunroof, ternyata ada juga yang bersunroof. Sudah mulai panas ternyata pemirsa, suasananya karena sudah mulai 500-an dpl. Berarti ada keramaian. Apa maksudnya? Itu jelas ya. Oh, kilo kali ya. Apa tuh maksudnya kira-kira ya? Barusan ada mobil truk sengaja disiram muatannya, dia lagi narik sawit. Biar apa teman-teman? Ayo, yang bisa jawab di komentar, saya berterima kasih sekali. Ini tempat rest area tapi tidak rekomendasi ya. Harusnya di situ clear area, ternyata ada yang dagang. Ciao.
Dan semakin ke bawah semakin banyak rumah-rumah warga ya ini. Nah, mereka sengaja menjauh dari pantai karena mereka mungkin lebih nyaman di sini. Dan ini masih masuk kawasan ya, kawasan Taman Nasional Barisan Selatan. Oh, ada anjing. Tadi monyetnya gede banget, udah kayak anjing. Anjing nih. Udah ada lagi monyet di sini ya. Udah tidak ada lagi bro. Muntah ya. Biasanya kalau ada mobil berhenti di jalur ini pasti penumpangnya lagi mabok. Biasanya lagi mabok biasanya. Muntah dulu. Satu lagi kalau di daerah Taman Nasional yang akan memasuki Kabupaten Pesisir Barat atau Troy, mau ke arah Troy ini sudah terlihat ada pohon-pohon besar dan batangnya sudah coak-coak kayak di gali-gali gitu tuh, kayak sengkedan ya. Nah, itu namanya pohon damar, guys. Nah, damar itu untuk apa? Nanti saya jelasin sedikit. Nah, jadi orang-orang Troy itu salah satu mata pencariannya yaitu dia mengambil getah damar. Yang diambil getahnya ya, jadi sengaja dicoak-coak gitu. Kemudian nanti getahnya kalau sudah mulai mengering, diambilin teman-teman setiap hari. Nah, terkait untuk apa? Nah, sejauh yang saya tahu, getah damar ini kan resin ya, jenisnya resin. Nah, biasanya untuk keperluan industri. Nah, bukan untuk dimakan kalau setahu saya. Untuk keperluan industri, untuk cat, untuk kosmetik katanya, untuk barang-barang elektronik. Itu yang saya tahu ya. Mungkin ada lagi yang lebih tahu, silakan di kolom komentar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, jadi gitu ya. Jadi salah satu mata pencahariannya orang sini, orang pesisir barat, Troy, adalah getah damar. Damar mata kucing katanya jenisnya, karena benihnya kayak bening mata kucing, indah kalau lagi mengeringnya. Begitu teman-teman ya. Tapi katanya sayangnya sekarang warga pesisir barat sudah mulai sedikit beralih dari mata pencahariannya menyadap getah damar menjadi tanam sawit. Aduh, ya beberapa kebun sekarang udah diganti jadi sawit. Katanya seperti itu ya yang saya dengar ya. Nah, itu sangat disayangkan ya. Saya bukannya anti sawit ya, tapi janganlah semua tempat ditanam sawit. Adalah tempat-tempat yang dibiarkan jangan sampai ditanam sawit. Terkait alasannya kenapa, nantilah teman-teman cari tahu sendirilah kenapa sawit itu tidak semua sawit enggak ya, tetap ya di beberapa tempat ya. Makanya jadi kalau bisa dibatasi lah tanaman sawit itu, cukup dikonsentrasikan di satu tempat aja gitu, jangan semuanya. Apalagi sekarang sudah merambah ke Taman Nasional, aduh itu bahaya banget coy, ngawit lah asli. Nah, sekarang saya berharap kata nyawit itu ada masuk ke KBBI ya. KBBI apa artinya nyawit?
Lucu juga sih ya, saya lihat di postingan hiburan ya. Ya, akun-akun hiburan nyawit adalah semacam gangguan katanya. Nyawit. Jadi gitu ya teman-teman. Saya bukannya anti sawit. Saya nggak anti sawit loh. Saya kan makan dari makanan yang digoreng sama minyak sawit. Mana mungkin saya anti sawit. Nah, cuman ada beberapa alasan yang saya tidak setuju dengan penanaman sawit ya, bukan sawitnya ya, penanaman sawitnya. Begitu teman-teman. Semakin panas suhunya karena semakin bawah ya, kita mau hampir dekat dengan pantai ya. Kita sudah mulai mendekat ke pantai, jadi dimaklum kalau sekarang sudah mulai sangat-sangat panas. Di belakang ya. Ini mantap hitungannya nih. Kalau dari atas turun langsung nikung, wah mantap itu, enak. Tapi kalau dari bawah nggak tanggung, berbahaya kalau dari bawah itu, karena dia ke arah kanan miringnya, karena nikungannya ke arah kanan. Ya, bentar lagi kita sampai ya. Ini sudah mulai banyak pemukiman warga pesisir barat, tapi nggak bagus ya ininya, pemandangannya ya, banyak sampah di mana-mana. Ini kayak orang sengaja betul dari bawah naik ke atas cuma buang sampah di pinggir jalan. Nah, sering kejadian yang seperti itu ya. Ada yang sengaja dia ke ini, ke apa namanya, dari menjauh ke hutan ya, dari pemukiman menjauh ke hutan, cuma buang sampah doang dan dibuangnya di pinggir jalan pula. Aduh, itu sering terjadi di depan rumah saya tuh. Depan rumah saya, depan kanan kirinya kebun, buang sampah sembarangan. Yang lucunya waktu itu ada yang buang sampah, ternyata yang dibuang itu ada identitasnya, bukan KTP ya, nama orang. Nah, nama orangnya itu banyak gitu ya di kertas-kertas ya. Jadi di sampahnya itu banyak sekali kertas ya, selain popok, sepatu bekas, ada kertas-kertas yang isinya namanya sama semua. Ya kita kan menjadi berspekulasi kalau ini kayaknya ini orang yang buang sampah di situ kan. Nah itu ya, ternyata di situ ada jejak aparat. Aduh, tapi saya kan husnuzon aja sih, masa sih seorang polisi buang sampah sembarangan ya kan. Nah itu Polwan, ada nama Polwan di situ. Aduh, selesai. Bisa ada orang buang sampah sengaja betul gitu di depan rumah orang, mentang-mentang rumah orang itu lingkungannya masih kebun. Oh ini jalannya jelek ya, air. Takutnya dari atas sana
ngebut ambil arah arah kiri ya. Waduh, jalannya jelek banget tadi. Oke, kita sudah masuk ke ini di mana nih? Ini pohon apa ya? Ini Gunung Gemala apa ya? Ya, kayaknya ini sudah masuk pohon Gunung Gemala ya. Pohon Gunung Gemala, pohon tertinggi di pesisir barat, salah satu pohon tertinggi karena berada di ketinggian 100 mdpl. Ini kita sudah 100 mdpl ya teman-teman. Sudah mulai hangat suasananya, suhunya sudah mulai panas. Oh, pohon Labuhan Mandi ya, pohon Labuhan Mandi. Ini namanya pohon Labuhan Mandi. Oh, Gunung Gemala kayaknya di bawah. Ini pohon Gunung Gemala. Salah itu udah salah apa? Jalan pintas menuju ke Bengkulu ya. Kalau mau ke Bengkulu nggak usah muter lagi ke sana, ke pertigaan yang besar. Ke sini aja, lewat sini bisa. Nah, terkadang kalau dari sini sering buka tutup karena ada hajatan, itu jadi salah satu jalan yang harus dilewati gitu. Banyak sekali orang yang hajatan di sini tuh. Kadang ditutup dari pertigaan tadi yang saya tunjukkan tadi. Ini kan pesisir barat nih. Mana? Ini mau ke Waikro dulu. Mana? Ini apa? Iya, ini. Taruh pun dulu. Oh iya. Nah, terus habis itu saya cari makan. Oke, siap. Nah, baru kita ke situ yang makan itu. Ayo. Rambutan udah mulai. Banyak banget sih bocah bonceng 3 nggak pakai helm. Kalau nggak orang di luar, orang tuh ya lewat sini. Pemirsa, pohon Sukabaru. Kota Agung kanan, kiri. Ke kanan ke Bengkulu. Kita ikutin ya. Ada 2 burung.